Berdoa dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Ibu Bapak doakan yang baik terkabulkan. Pak Rois, ini suara saya terdengar atau putus-putus Pak Rois? Sampun jelas Pak Yopi. Sampun Pak. Yeah. Oke, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan sedikit ya apa yang saya pahami tentang bagian metode, tidak spesifik dalam metode tertentu ya, sehingga bagaimana struktur dalam bagian metode itu. Nah, menurut pengalaman saya ya, jadi dengan apa yang pernah saya lakukan itu setidaknya ada tiga saya Pak Rois dan teman-teman, mohon maaf, ini mohon jangan di screenshot ya, kecuali kalau sudah di ini ya, karena ini mau saya masukkan ke penerbit, jadi takutnya kalau di screenshot menyebar luas yang kena tuntutan saya. Nanti kalau misalkan butuh catatan silahkan untuk mencatat, atau mungkin saya buatkan PowerPoint-nya yang sebenarnya sudah saya buatkan, saya unggah di drive ya, sudah saya unggah di drive, silahkan Bapak Ibu lihat di drive. Nah, berdasarkan pengalaman saya ya Bapak Ibu, ini pengalaman saya, ini metode itu harusnya bagaimana sebenarnya sudah saya jelaskan sedikit. Nah, menurut pengalaman saya mengidentifikasi itu ada 3 bagian penting ya dalam bagian metode, tapi ini tidak mutlak. Yang pertama itu adalah partisipan. Nah, tetapi untuk beberapa metode ini tidak berlaku ya. Misalkan saya ulang ya Pak Rois, kalau misalkan saya tersendat-sendat, mohon saya dijawil ya. Ini soalnya internet saya mandek-mandek ya. Tadi agak tersendat sedikit Pak Yopi barusan. Ya. Iya Pak. Jadi mohon disampaikan kalau biar nanti saya coba beli yang provider yang satunya. Nah, jadi ada 3 bagian penting dalam sebuah metode. Yang pertama adalah partisipan dan konteksnya. Maksudnya konteks itu ya karena partisipan itu ya, samplingnya bagaimana kalau Bapak Ibu pakai survei. Jadi Bapak Ibu partisipan ini tidak berlaku ketika Bapak Ibu meneliti tentang misalkan textbook riset ya, meneliti tentang buku teks misalkan, atau meneliti tentang evaluasi kebijakan, atau meneliti. Nah, jadi memang tetapi kenapa saya bilang ini 3 bagian penting, jadi tinggal diganti. Kalau Bapak Ibu meneliti tentang buku teks, berarti apa materialnya? Jadi textbook selection-nya apa yang dipakai? Misalkan buku kelas berapa, kenapa Anda ngambil itu? Nah, itu nanti saya
coba jelaskan beberapa contohnya. Kemudian adalah saya jelaskan juga bagaimana, nah Bapak Ibu, bukan berarti saya bilang 3 bagian penting ini kata-katanya harus sama ya. Misalkan, Pak, berarti kata-kata dalam bagian metode itu harus ada tulisan instrumen dan pengumpulan data. Tidak harus, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa saya tunjukkan di sini ada beberapa yang berbeda-beda. Misalkan kayak gini. Di sini ukuran. Nah, measure. Dia mengukur tentang persepsi orang tua. Nah, jadi bukan data collection, bukan. Ada atau ada yang menuliskan instrumen. Beda-beda Bapak Ibu. Nah, jadi contoh ini saya sebutkan bahwa tadi bukan partisipan tapi textbook selection-nya bagaimana. Nah, ini saya pernah meneliti tentang buku teks. Nah, nanti saya coba detailkan dulu 3 bagian penting ini. Jadi selain partisipan, ya, kumpulan data ini bisa Bapak Ibu ganti dengan misalkan instrumennya bagaimana, ya, kemudian apa namanya, kemudian ada analisis ya, analisis. Nah, analisis. Nah, jangan lupa Bapak Ibu bahwa metode, di bagian metode itu harus detail. Bapak Ibu itu menjelaskan prosedur penelitian Bapak Ibu. Ya, detailnya itu maksudnya adalah Bapak Ibu itu harus menjelaskan kronologi, ya, bagaimana mengumpulkan data, bagaimana menganalisis data. Nah, sehingga ada beberapa penelitian yang membuat subjudul tersendiri tentang prosedur, ya, prosedur. Ya. Nah, prosedur itu isinya apa? Bagaimana Bapak Ibu ngumpulin data terkait bagaimana ngambil sampelnya online atau offline, kemudian gimana menemui mereka. Jadi kegunaannya apa? Jadi kalau Bapak Ibu sebagai pembaca awam, ya, atau saya sebagai pembaca awam melihat itu bisa mereproduksi, maksudnya bisa menggunakan prosedur itu untuk apa namanya, penelitian yang mirip meskipun dengan variabel-variabel yang mungkin berbeda. Artinya bisa direplikasi Bapak Ibu, bisa digunakan kembali gitu loh. Nah, itu di bagian metode Bapak Ibu. Minimal ada 3 itu. 3 ini bisa diganti ya, partisipan ini bisa diganti dengan material. Nah, mungkin saya akan berikan beberapa contoh Bapak Ibu terkait ini. Bentar Bapak Ibu. Ya mungkin saya ini ke desktop aja nih. Pak Royce, ini apa yang tertampil di layar Anda sekarang? Jurnal, Pak. Jurnal. Oh, jurnal. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya akan mencontohkan beberapa contoh ya, beberapa contoh yang saya ambil, misalkan survei, ya, survei, kemudian ada juga tentang kualitatif, ada juga nanti ada berkaitan dengan analisis kurikulum atau analisis buku teks. Nah, nah ini saya ambil tentang jurnal yang menjadi concern saya terkait apa namanya, belief tadi, examining children mathematics achievement in the context of parental math anxiety. Nah, Bapak Ibu, ini adalah survei, ya, adalah survei. Kita bisa lihat langsung di bagian metodenya. Nah,
seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, di bagian metode itu minimal itu ada 3, yaitu yang pertama adalah partisipan dan konteksnya, kemudian yang kedua adalah pengumpulan data, yang ketiga adalah analisis data. Nah, partisipan ini harus dijelaskan secara detail, Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang menggunakan penelitian kuantitatif. Ya. Apakah kualitatif itu juga tidak detail? Ya detail. Maksud saya malah menurut saya yang kualitatif lebih detail, Bapak Ibu. Nah, hanya saja Bapak Ibu harus jelaskan sampel Bapak Ibu itu siapa. Misalkan 114 ya anak preschool yang terdiri dari 56 perempuan. Nah, dan di sini ditulis one parent of each child. Jadi berarti kalau one parent dari masing-masing siswa ya berarti ya sejumlah yang sama ya. Nah, jadi dijelaskan secara detail Bapak Ibu partisipannya itu sampai rata-rata dari anak itu umurnya berapa rata-rata ya. Nah, ini makanya saya bilang tadi partisipan and context ya, bahkan suku-sukunya Bapak Ibu atau kalau dibilang bukan suku ya apa etnis ya sama sih etnis dan kalau di sini race ya etnis ras. Ya. Ya, jadi sampai disampaikan seperti itu karena penting Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu menampilkan sampel Bapak Ibu itu di tempat-tempat yang heterogen, misalkan di Jakarta, itu kan etnisnya banyak ya Bapak Ibu, ada Papua, ada dan itu dari segi kognitif, segi culture, segi apa itu berbeda Bapak Ibu. Nah, sehingga harus dijelaskan. Nah, jadi itu Bapak Ibu, kemudian parent mostly cewek lah ya, perempuan. Nah, ini pokoknya dijelaskan Bapak Ibu partisipannya. Nah, sebelum ke prosedur saya akan menjelaskan pertama adalah ini Bapak Ibu. Tadi saya bilang yang kedua, bagian yang kedua adalah pengumpulan data. Itu dia menggunakan istilah ukuran ya. Ukuran keyakinan orang tua itu diukur pakai apa itu jelasin Bapak Ibu. Nah, di sini dia menggunakan mengadaptasi penelitiannya Lefevre ini ya. Nah, dijelaskan. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa saya itu selalu memberikan rekomendasi atau saran kepada bimbingan saya itu, tolong buatlah instrumen yang mengadopsi atau mengadaptasi saja. Kecuali memang kalau Bapak Ibu itu concern-nya, salah satu concern risetnya atau pertanyaan penelitiannya adalah pengembangan instrumen. Ya. Kenapa instrumen itu kita saya sarankan untuk adapted atau adopted? Ya karena mereka sudah uji coba dengan skala luas. Ya. Sudah uji coba dengan banyak ya. Misalkan Lefevre ini ya, dia uji cobanya sudah banyak ya. Kalau perlu dijelasin Bapak Ibu, Lefevre ini dia sudah melakukan pengembangan skala dalam mengukur parental belief yang dihasilkan berapa faktor, berapa reliabilitasnya dijelaskan secara detail. Nah, termasuk ini juga Bapak Ibu bahwa internal konsistensi dari parent belief itu adalah 0,75, di sini 0,84. Ini miliknya Lefevre ini ya. Nah, bukan miliknya yang buat artikel ya, si Silver ini. Jadi setiap instrumen Bapak Ibu itu dijelaskan secara detail. Kemudian, nah ini termasuk instrumen-instrumen yang lain Bapak Ibu, ini ada instrumennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variabel Bapak Ibu. 8 variabel dan semua dijelaskan secara detail. Memakai literatur yang menguatkannya. Misalkan kayak ini tadi, misalkan saya ambil parent math anxiety, jadi orang kecemasan, itu pakai yang mana? Misalkan dia pakai Swin. Dia menggunakan 30 item dari Swin. Nah, Swin itu instrumennya bagaimana dijelasin? Dia pakai 5 point scale ya. Kemudian dia menggunakan reliabilitas, konbak alfanya 0,9.
kemudian 0,90, dan ini enaknya kita nggak usah uji coba lagi Bapak Ibu. Nah, kita nggak usah uji coba lagi untuk mengambil instrumen, cukup kita melihat reliabilitasnya. Kira-kira sama nggak reliabilitasnya? Apakah di atas 0,7 apa enggak? Nah, jadi itu pengumpulan data, dan yang kedua adalah yang ketiga maksud saya adalah analyze. Jadi analyze ini harus didasarkan pada pertanyaan penelitian. Ya, pertanyaan penelitiannya Bapak Ibu apa? Ya, kalau pertanyaannya pertama misalkan untuk melihat apakah orang tua persepsi orang tua tentang matematika itu berkaitan dengan children math skill, we first, ya, kami melakukan regresi terlebih dahulu. Ini dijelaskan secara detail Bapak Ibu. Dalam analisis ini kami juga mengkontrol. Nah, jadi Bapak Ibu ini semua dijelasin. Nah, itu kalau penelitian survei Bapak Ibu. Nah, ini kemudian saya ambil juga penelitian saya waktu itu dengan teman-teman dari Malaysia, saya publikasikan di Australia. Ini juga sama. Malah justru saya lebih banyak di partisipannya. Bagaimana? Nah, prosedurnya saya tulis di sini Bapak Ibu, bahwa peneliti mengumpulkan respon menggunakan paper based dan web based. Saya jelaskan durasinya 5 bulan. Kemudian saya ambil secara conveniently, ya. Kemudian dan saya jelaskan bagaimana pengumpulan datanya Bapak Ibu. Nah, kemudian menggunakan web based dapat berapa? Namun demikian 21 itemnya kami remove karena double respon. Biasanya itu kan kalau Google Form itu kan double respon. Nah, sehingga hasilnya hanya 215 respon. Ya, berapa ini totalnya? Oh, ini 251. Yang manual 215, jadi totalnya 466. Nah, Bapak Ibu kalau tadi itu pakai measure atau ukuran, kalau saya pakai item development. Kenapa? Karena saya mau ngembangin instrumen. Saya ngembangin instrumen. Kenapa ngembangin instrumen? Karena belum ada instrumen yang baku untuk mengukur teach belief. Jadi keyakinan guru. Mengapa kok praktek dan riset itu kok ada gap? Ya, kesenjangan antara praktek berbasis riset. Jadi penelitian-penelitian kita itu ngomongnya muluk-muluk, bagus-bagus, tetapi kok nggak digunakan? Kenapa nggak dilakukan oleh guru? Kenapa? Itu yang saya teliti. Nah, sehingga dalam keterbaruan saya itu bahwa based on literatur, and yang saya sebutkan di atas ini, ya, bahwa studi yang fokus untuk mengembangkan instrumen untuk mengukur keyakinan guru itu still rare, ya, kurang, ya, baik yang saya sebutkan di atas maupun yang ada di literatur, sehingga saya dalam kesempatan ini ingin mengukur instrumen. Nah, jadi ini juga survei Bapak Ibu, bedanya itemnya bukan ini, tapi saya item measure. Jadi itu aja Bapak Ibu, saya ngembangin instrumen ini, saya melihat mengadapted punya program. Loh, berarti sudah ada punya program instrumen itu, tetapi ini tidak diuji cobakan. Jadi program itu hanya secara teoretikal saja, tanpa uji coba secara luas, ya. Sehingga saya bilang bahwa the validity of the questionnaire was not clearly described. Artinya bahwa kuesioner ini itu tidak dijelaskan secara validity dan reliabilitasnya itu tidak tahu. Dia hanya secara literatur review. Sehingga saya menggunakan itu, saya jelaskan, bla bla bla. Nah, jadi Bapak Ibu, kemudian analisisnya bagaimana, pakai PGA, CFA, dan segala macam. Yes, pokoknya begitu Bapak Ibu, ini analisis data. Nah,
Jadi saya ulang Bapak Ibu, dalam sebuah metode itu minimal ada 3, partisipan and context, and then data collection, kemudian data analysis. Term atau frase itu beda-beda. Ada yang menggunakan item development kalau penelitiannya itu ngembangin instrumen, ada yang menggunakan yang tadi ada di sini adalah measure, ukuran. Nah, kemudian bagaimana yang kualitatif? Nah, ini kemudian saya pernah meneliti dengan orang Malaysia. Nah, judulnya adalah bagaimana persepsi peneliti di Malaysia tentang apa kegunaan dia meneliti. Ya, saya ulang. Jadi waktu itu kami meneliti. Jadi peneliti di Malaysia itu dia meneliti untuk apa, siapa, dan impact-nya untuk apa. Nah, dalam bagian metode itu juga saya jelaskan tentang partisipannya siapa. Nah, perhatikan Bapak Ibu partisipannya, misalnya kayak gini, partisipan comprise, jadi 14 peneliti pendidikan, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau survei jelas kita nggak nampilin nama ya, karena banyak, misalkan 400 orang. Tapi kadang-kadang kalau kualitatif kita menampilkan nama, tapi pseudonym, ya. Jadi nama samaran. Nah, kenapa kok nama samaran? Ya, itu berhubungan dengan ethical consideration. Jadi istilahnya berkaitan dengan etik. Misalkan saya meneliti Pak Rois di SD Muhammadiyah Condong Catur. Tidak mungkin saya memakai nama Pak Rois dalam paper saya. Sehingga kalaupun ada kekurangan dari Pak Rois, itu saya tidak disalahkan karena tidak memakai nama asli. Ya. Bahkan tidak hanya nama person, nama tempat pun bisa Bapak Ibu samarkan. Misalkan tadi saya bilang meneliti Pak Rois di SD Muhammadiyah Condong Catur. Ya, saya bilang saya meneliti di SD swasta favorit di Yogyakarta misalkan. Nah, jadi disamarkan Bapak Ibu. Kalau dipublikasi ya, nah jadi Bapak Ibu itu penting. Nah, Bapak Ibu, Pak, itu ada bagian di metode itu ada penjelasan metode yang digunakan. Ya, ini boleh ditambahkan, boleh tidak Bapak Ibu. Nah, kalau saya tadi kan minimal 3. Pak, kalau saya pakai cross sectional survey, monggo disampaikan, tetapi enggak wajib Bapak Ibu. Karena kayak gini itu udah jelas, oh ini tuh penelitiannya ke sini, penelitiannya ke sini. Kecuali Bapak Ibu itu menggunakan metode yang relatif jarang didengar. Dan Bapak Ibu mensubmitnya ke jurnal yang jurnal kependidikan yang umum. Misalkan saya spesifik matematika, saya mau ngirim ke jurnal adalah yang jurnal kependidikan. Dia tidak ngerti apa itu textbook research. Yang biasanya yang saya lakukan textbook research di matematika itu seperti ini. Nah, sehingga harus saya jelaskan textbook research yang saya maksud adalah seperti ini, seperti ini. Nah, boleh. Tapi kalau penelitian ini adalah kuesi eksperimen dengan desain 2x2 itu tidak perlu Bapak Ibu, karena udah tahu semua gitu ya. Nah, jadi enggak ini. Nah, ini justru malah detail Bapak Ibu di kualitatif, bahkan disebutkan nama-namanya secara pseudonym, universitasnya juga disamarkan, gendernya, kalau gendernya enggak disamarkan ya Bapak Ibu. Nah, areanya apa, berapa jumlah pengalaman sebagai peneliti, jumlah riset project yang dia dapatkan, sampai detail seperti ini itu Bapak Ibu, karena kita peneliti ya. Nah, kemudian data collection-nya, nah ini kami menggunakan istilah data collection ya. Yang pertama dijelaskan dulu face to face, in-depth interview, kemudian konten analisis dari riset dokumennya. Nah, jadi Bapak Ibu dijelaskan prosedurnya. Kalau di sini kami secara tematik ya, kita masukkan ke istilah
setelah itu. Nah, data analisis juga bagaimana caranya untuk menampilkan juga kita jelaskan. We employed a thematic analysis yang mana menggunakan bla 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 gitu ya. Kemudian yang penting dari bagian analisis itu bagaimana Bapak Ibu menguji validitas dan reliabilitas penelitian Bapak Ibu. Nah, termasuk instrumennya. Kalau ini kan nggak pakai instrumen, tapi interview Bapak Ibu. Jadi tadi dibuat interview, kemudian konten analisis. Nah, cara melihat validitas dan reliabilitasnya, kita melakukan coding dulu, dikodingkan, ya. Jadi project dari orang-orang yang kita teliti itu tipe risetnya, berdasarkan implikasi dan kegunaannya, metodologinya, sampelnya, dan seterusnya. Setelah dikodingkan, biar benar-benar hasilnya itu valid, kami diskusikan, ya, cross check, ya. Kalau perlu pakai iterator. Nah, jadi kami juga pakai iterator, atau kalau di sini disebut intercoder, ya. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu ke pakar, misalkan ketiga orang itu diberi skor, kemudian berapa skornya, kemudian dihitung secara statistik. Nah, apakah harus pakai intercoder reliability seperti itu, Pak? Tidak harus. Biasanya saya malah pakai kualitatif, ya. Kita menggunakan FGD, kemudian revisi dilakukan, kita kembalikan ke FGD lagi, gitu ya. Kita jelaskan saja secara detail. Hanya saja kadang-kadang reviewer itu pengen yang pasti-pasti saja, gitu ya. Kadang-kadang kualitatif itu masih subjektif, ya. Kayak tadi FGD itu kan kita meyakinkan ke reviewer bahwa ini kita lakukan untuk bahwa apa yang kita temukan itu benar-benar valid. Nah, bagaimana kita meyakinkanlah itu kita ceritakan di bagian analisis. Nah, itu Bapak Ibu, itu survei, ini kualitatif. Nah, kalau ini penelitian textbook research yang saya sampaikan tadi, ini nggak pakai partisipan. Jadi misalkan kayak gini, si Gercing yang ini meneliti tentang pecahan di buku teks Finlandia dan Taiwan. Jadi ini kayak studi komparatif gitu ya Bapak Ibu. Nah, di dalam metode itu tidak ada partisipan. Mana Pak metodenya? Nah, sehingga dia langsung materialnya apa. Di sini tertulisnya selection of textbook atau textbook selection-nya. Kenapa pakai KH series? Karena most widely used textbook in Taiwan. Jadi misalkan kita mengambil buku Kemendikbud, kenapa? Karena sebagian besar menggunakan buku Kemendikbud yang mana dapat diunduh secara gratis misalkan. Nah, kemudian langsung analytical framework, ya. Jadi bagaimana menganalisisnya. Jadi beda-beda Bapak Ibu, hanya saja tergantung metode penelitian yang kita lakukan. Nah, seperti teman saya ini, Pak Aryadi dari FMIPA, dia meneliti tentang kesempatan untuk belajar dari konteks BASTAS, ya. Ya, jadi istilahnya kayak latihan soal atau contoh soal berbasis konteks yang disediakan di buku teks matematika. Nah, itu sama Bapak Ibu di bagian metode itu dia langsung pada matematik textbook analysis, maksudnya textbook selection-nya itu yang mana, ya, buku yang mana. Ya, yang diambil adalah buku kelas 8, ya. Kemudian alasannya ini bukunya ini ya Bapak Ibu, buku Indonesia. Nah, ini private publisher,
dia samarkan ya. Ini kalau saya kemarin nggak menyamarkan ya, ada saya buku Erlangga, saya tulis di sini Erlangga gitu ya. Nah, memang itu yang baik kayak gini Bapak Ibu, private publisher ya. Sehingga ketika saya bilang bahwa matematika yang diterbitkan oleh Ministry of Education itu lebih baik, ini biar nggak tersinggung gitu ya. Nah, kemudian setelah textbook selection langsung ke procedure of textbook analysis. Ini tambahi prosedur, bagaimana prosedur menganalisisnya. Dia menggunakan frameworknya dari Columbus ya. Nah, jadi berbeda-beda dalam bagian metode, tapi intinya Bapak Ibu, bagaimana Anda mengumpulkan data, bagaimana menganalisis data, termasuk materialnya atau partisipannya, apa yang Anda teliti dijelaskan secara detail. Nah, itu bagian metode Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, nah, dipersilahkan ya. Cintanya Pak. Pak Hamid monggo. Terima kasih Pak Yopi. Begini Pak, kadang kan secara umum kita tadi sudah digambarkan ada 3 informasi ya, atau 3 konten, dimulai dari partisipan dan konteksnya, kemudian metode dan analisis lah, kira-kira itu. Memang kadang di beberapa redaksi jurnal itu author guideline-nya menginginkan ini penjelasan dari teknis, misalnya ini metodenya grounded theory. Nah, kadang diminta untuk menjelaskan pengertian sedikit tentang apa itu grounded theory, kemudian terus alur kerjanya. Nah, mungkin kalau di pengalaman Pak Yopi ini lebih banyak ke alur kerja dari metode itu atau lebih ke definisi Pak? Karena kadang kan antara reviewer 1 dengan 2 itu juga berbeda nanti tanggapannya, meskipun sudah ada template yang sudah disediakan seperti itu Pak. Jadi mungkin pengalaman panjenengan pripun Pak kira-kira saat menghadapi reviewer yang beda pemahaman itu loh Pak. Dengan editor pun kadang juga beda persepsi ngoten Pak. Atur suwun Pak. Terima kasih, pertanyaan bagus Pak Hamid. Jadi bagaimana menjembatani 2 reviewer yang mungkin memberi masukan yang berbeda. Ini sama aja dengan pengalaman Bapak ketika nanti disertasi ya. Bagaimana disertasi itu dicari jalan tengahnya. Itu sama persis seperti disertasi Bapak Ibu. Tapi yang pertama yang ingin saya sampaikan Pak Hamid, kalau saya seringkalinya tidak memakai definisi-definisi yang sudah given diketahui oleh banyak orang. Tetapi kalau misalkan saya menggunakan contoh ini, saya tampilkan lagi ya Pak Hamid, izin saya tampilkan lagi. Saya meneliti tentang desain research. Ini sebagian besar penelitian di luar matematika itu tidak ngerti apa itu desain research. Ya, sehingga saya gunakan desain research yang saya maksud itu adalah ini. Saya menggunakan preliminary teaching experiment, kemudian teaching experiment, retrospective analysis. Saya menggunakan sumbernya ini. Nah, baru kalau ditanya detailnya, ya baru dijelaskan. Hanya saja, saya hanya menjelaskan secara singkat bahwa desain riset yang saya gunakan, karena banyak sekali Bapak Ibu, desain riset yang di matematika itu seperti apa. Ada yang developmental research,
ada yang design research, ada yang didactical design research, ada kalau biasanya kalau di Jogja di UNJ itu R&D gitu ya. Kami menggunakan design research ya. Nah, kita jelaskan design research itu terkait apa. Nah, boleh Pak Hamid tadi saya bilang itu bukan berarti tidak boleh menuliskan istilahnya definisi. Definisi itu perlu disampaikan ketika ketika kita membaca, memposisikan sebagai orang awam, nanti paham enggak ya yang kami gunakan ini, karena ini barang baru misalkan. Tapi kalau misalkan kuasi eksperimental itu kan sebenarnya prosedurnya sudah bisa kelihatan di bagian-bagiannya gitu loh, Pak. Nah, kemudian bagaimana langkah kita kalau ini ada reviewer yang pertama meminta ada metode ya, maksudnya yang pertama meminta misalkan tadi definisi misalkan. Ya kita turuti aja Pak Hamid ya, kita turuti aja, kan yang reviewer 1 tidak mungkin menyebutkan tidak boleh ada definisi, wong kita sudah tidak ada definisi kan. Nah, jadi contohnya kayak gini Bapak Ibu, saya itu pernah menjawab reviewer seperti ini. Ini sekedar sharing waktu saya menjawab reviewer ya. Saya kurang tahu apakah ini masih ada apa enggak ya. Coba kita cek dulu. Pak ini. Oh ini nih. Yang tadi Bapak Ibu yang saya sebutkan, saya terbitkan di Australia, revisinya ada tulisan revisi nggak ya ini? Bentar. Kok nggak ada tulisan revisi ya? Misalkan kayak gini, Bapak Ibu, ini reviewer 3, kemudian yang satunya adalah reviewer keempat. Nah, jadi saya dikomentari masing-masing dari reviewer ketiga dan reviewer keempat, dan beda-beda Bapak Ibu. Yang pertama dia langsung ke bagian metode Bapak Ibu, nggak melihat pendahuluannya. Nah, di metode more detail, outlining, selection, dan collection process, gimana kita membuat partisipan itu, gimana cara Anda mendapat partisipan itu, sehingga saya tadi kan menjelaskan secara detail bagaimana memperoleh partisipan itu ya. Kemudian what process place to deal with confidently. Kemudian time period, makanya saya tambahi tadi ada waktu. Nah, ini contoh respon saya ketika saya nggak tahu ya pas saya buat atau belum respon terkait reviewer itu seharusnya ada di sini.
lupa di mana. Jadi masing-masing ditanggapi, Pak Hamidullah, masing-masing ditanggapi setiap detail saran ditanggapi ininya apa komentarnya. Nah sayangnya ini kok nggak buka, bukan ini yang masih bahasa Indonesia. So ini aja deh Bapak Ibu, ini saya kok nyarinya susah ya, bentar. Seperti ini Pak Hamid, jadi tergantung reviewernya itu di bagian mana, di bagian mana dia mengomentari ya. Kalau di bagian pendahuluan kita sandingkan reviewer 1 dan reviewer 2 di bagian metode itu dia ngomong apa. Misalkan reviewer 1 itu please clarify bla 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 bla. Nah, kita respon. Dan ini yang menilai adalah editor. Apakah perlu editor itu nanti dikembalikan ke reviewer, itu yang memutuskan editor. Biasanya sih dikembalikan lagi ke reviewer kalau jurnal-jurnal Q1 ya. Tetapi tergantung editor, kalau merasa dia sudah puas jawaban dari komen kita, biasanya langsung tidak perlu pakai disampaikan ke reviewer lagi. Kalau kemarin saya dapat email dari jurnal internasional di luar, itu dia mengirim kembali hasil review yang saya lakukan dan revisinya dikembalikan ke saya. Tapi saya tolak waktu itu. Nah, karena saya kirim menolak paper saya, kemudian saya tolak ganti reviewernya itu ya. Nah, jadi ini Pak, memang harus kita jelaskan gitu ya. Kalau di disertasi itu kadang-kadang perbedaan pendapat itu ya kita cari jalan tengahnya. Jadi semua pakai alasan ya. Jadi bahasanya bahasa dialog ya. Jadi kemudian gantinya seperti apa ya kita tuliskan seperti ini misalkan. Nah, atau kalau banyak pakai titik-titik sehingga biar dia tahu meresponnya begitu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi seperti inilah mereview dan mengembalikan reviewer. Ya sedikit banyak lah. Itu di depan karena dia minta depan. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke sini, sebelum ke reviewer itu kadang-kadang editor itu minta diperbaiki terlebih dahulu. Itu ada yang editor yang begitu disuruh perbaiki dulu. Bentar.
seperti ini Bapak Ibu. Saya mengirim ke International Review of Research and Open and Distance Learning, Q1. Nah, judul saya seperti ini. Nah, ini artikel saya. Kemudian dikirim oleh siapa? Nah, jadi sebelum ke reviewer aja udah disuruh suruh revisi Bapak Ibu. Jadi open review Anda tidak cocok dengan APA 7 khususnya ini. Nah, suruh mereformat gitu ya. Ini editor, belum reviewer. Nah, sehingga saya balas, thank you for your suggestion. Nah, saya jelaskan first, karena ini ada 5, ya saya balas 5. Nah, jadi dia minta nggak boleh ada bahasa Indonesia. Kalau ada bahasa Indonesia di referensi kita harus ditulis bahasa Inggrisnya, add English language. Jadi disuruh menambahi bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, jadi itu ya Pak. Jadi nggak tahu apakah menjawab pertanyaan Anda atau belum. Yang jelas ya kita kalau ini bahasanya bahasa dialog ke reviewer itu bahasa dialog. Saya kira itu Pak Hamid berdasarkan pengalaman. Ya, terus Mbak, saya kira sudah memberi gambaran ya, karena kalau mungkin ini ya yang kita fokus di OJS, kadang kita itu nggak sempat atau jarang membalas di OJS-nya itu Pak. Kadang fokus di naskahnya saja ya. Mungkin itu mungkin pengalaman yang bisa kami laksanakan itu. Terus Pak. Ya itu sistem ya, kelemahan sistem sebenarnya Pak Hamid. Jadi OJS itu kadang-kadang kalau yang di Q1 ini dia combine dengan email. Jadi kalau ada notifikasi ya sampaikan lewat email. Karena dia punya staff ya. Kalau yang sudah ini ya udah bagus. Kalau kita itu kalau ngurus OJS ya, saya kira Pak Hamid juga pernah ngurus jurnal misalkan ya, kadang-kadang ya cuma gitu aja di barge, kadang-kadang tahu-tahu ditolak enggak tahu ya. Saya juga begitu kadang-kadang karena nggak ngelihat jurnal, tahu-tahu kok udah ditolak ya. Itu kadang-kadang bahkan gini, ada juga yang saklek gini ya, jurnal dia itu ngasih waktu 1 minggu review ya, tapi gak ada notifikasi ke email kita. Nah, kadang-kadang kayak gitu yang nganyel nih ya. Nah, jadi memang ada yang kayak gitu Bapak Ibu. Itu ya kita nikmati aja karena memang kelemahan OJS seperti itu. Nah, ya mungkin tidak hanya kelemahan OJS, mungkin bisa sebenarnya OJS itu dinotifkan ya, hanya saja pengelolanya kadang-kadang tidak tahu. Nah, saya kira itu Pak Hamid. Nah, monggo Bapak Ibu kalau mau ada yang ditanyakan baik terkait topik apa yang saya sampaikan terkait metode. Jadi saya sesuai dengan apa yang saya tampilkan dalam RPS, judul sudah, abstrak sudah atau belum ya? Kemudian pendahuluan sudah, metode sudah. Intinya saya tidak tadi tidak spesifik ke metode tertentu. Hanya saja tadi saya belum menampilkan yang systematical review ya. Ya, baru keingat ya. Nah, jadi kalau di systematical review karena materialnya adalah artikel ya, berarti bagaimana mendapatkan artikel itu. Saya kira itu, monggo kalau Bapak itu Bu mau ada yang ditanyakan atau mungkin mau menanyakan terkait apa yang Ibu Bapak tulis, dipersilahkan. Saya boleh bertanya Pak Yopi?
Nah, ini misal ya Pak, misal di disertasi metode saya eh, pengembangan atau R&D seperti itu. Nah, nanti waktu publikasinya itu mau publikasi itu apakah pernahkah ada apa kayak diganti seperti itu Pak? Apa penulisan metode di penulisan artikelnya itu diganti apa misalnya bisa dirubah atau memang meminta diganti. Yang kedua ada dua pertanyaan Pak. Yang kedua terkait tadi metode ada partisipan data analisis dan yang tadi itu misalnya penelitian yang tadi Bapak sebutkan itu tadi contohnya kuantitatif nih Pak yang lebih banyak partisipannya. Apakah kalau memang dengan metode lain apakah juga menggunakan seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Vera. Pertanyaan pertama dalam disertasi, kalau Mbak, ini pengalaman lagi ya Mbak Vera. Lagi-lagi itu apa yang saya ceritakan itu berdasarkan pengalaman dan insya Allah tidak ada maksud lain, tidak membanggakan diri, tetapi saya tidak bisa mengomongkan pengalaman orang lain karena tidak ini. Nah, disertasi saya itu ada beberapa metode Mbak Vera. Nah, tapi grand design riset desain penelitian saya itu survei cross seksional, survei. Tetapi di dalamnya Mbak Vera itu ada yang metode terkait scale development study. Ada studi pengembangan skala. Jadi saya survei itu saya ngembangin skala dulu. Instrumennya itu saya kembangin sendiri dalam disertasi saya. Berarti ketika saya publish, waktu itu saya publish di International Journal of Instruction (IJ) yang dulu belum berbayar. Ya, dulu belum berbayar ketika waktu saya publikasi di sana. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau publikasi di sana itu satu mobil ya bisa dihabiskan, sehingga saya rekomendasikan Bapak Ibu tidak publikasi ke sana ya. Eman-eman ya. Eman-eman. Jadi usahakan Bapak Ibu, nanti saya trik bagaimana mencari jurnal yang gratis dan sedikit mudah, insya Allah nanti ada waktunya saya sampaikan. Ya, kita persiapkan dulu artikelnya Bapak Ibu ya. Kalau artikelnya belum siap ya, makanya itu saya berikan di belakang. Jadi usahakan yang pertama, target pertama itu adalah jurnal gratis. Dan itu menghindari yang namanya predatory jurnal. Tidak hanya itu, potensially predatory jurnal. Berpotensi jurnal predator. Banyak Pak, Bu. Pokoknya yang berbayar itu harus downgrade. Pilihannya itu harus yang kedua. Jangan yang pertama. Nah, kemudian pertanyaannya Mbak Vera tadi, berarti yang saya publikasikan, saya sebutkan scale development study. Meskipun itu juga adalah cross sectional survey, karena sama-sama survei. Tapi yang saya suguhkan ke pembaca, concernnya saya itu adalah pengembangan skala. Sehingga saya mengutip the values bahwa pengembangan skala itu adalah seperti ini. Ya. Karena studi pengembangan skala itu masih relatif perlu penjelasan stepnya bagaimana. Saya jelaskan. Nah, jadi tergantung. Jadi kalau dalam sebuah riset itu pasti lebih dari satu metode, Bapak Ibu. Kalau penelitiannya bagus ya, berarti penelitian yang satu metode tidak bagus, Pak. Ya enggak, maksud saya kalau Anda misalkan disertasi, selain pengembangan kan pasti ada toh Pak, Bu. Misalkan penelitian yang lain. Misalkan tentang case study. Nah, contohnya misal nih Pak Ferdinand, ini mahasiswa saya. Ini riset, saya minta Pak Ferdinand case study dulu ya, kemudian pengembangan instrumen, kemudian baru pengembangan. Beliau juga pengembangan. Ya. Nah, case study itu diperoleh untuk apa? Untuk melihat tadi Mbak Vera sebelum Mbak Vera R&D itu kan pasti ada need analysis kan?
analisis kebutuhan. Nah, sehingga saya minta beliau untuk case study dulu ke anak dulu, gimana kebutuhan-kebutuhan mereka, dan itu ketika dipublikasikan ya bukan R&D-nya yang disampaikan, tetapi adalah case study-nya. Nah, mungkin itu jawaban saya. Apakah itu menjawab pertanyaan yang ditanyakan atau enggak, nanti mohon feedback-nya. Nah, yang kedua tadi adalah terkait apa Mbak Vera, lupa saya. Tentang tadi metode yang ada partisipan, data analisis, dan yang tadi itu Pak, yang apakah dengan penelitian yang lain itu dengan juga menggunakan seperti itu? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak wajib pakai partisipan kalau penelitiannya tidak ada partisipannya. Contoh, saya meneliti tentang textbook tadi, partisipan saya ganti material, atau judulnya saya sebut textbook selection. Buku-buku apa yang saya pilih, nah itu partisipan atau pengganti partisipannya tadi. Kemudian penelitian evaluasi misalkan, itu juga tidak ada partisipannya, karena misalkan kebijakan. Jadi materialnya apa, kebijakannya itu yang saya jelaskan. Kenapa neliti ini kan, gitu kan. Nah, kemudian di kualitatif dan kuantitatif itu sama-sama menjelaskan partisipan. Nah, bahkan yang di kualitatif itu lebih detail per person. Kalau Bapak Ibu memang nelitinya adalah neliti person, meneliti orang. Ya, jadi tadi saya contohkan dengan Dr. Amrita Kaur itu, dia ada 14 peneliti kependidikan, kita sebutkan siapa namanya dengan nama samaran, kemudian dari universitas mana, itu kan detail Mbak. Kemudian years experience-nya, nah itu kan lebih detail daripada yang survei. Kalau survei itu ya detail, tapi detailnya keseluruhan. Dari 466 itu rata-rata umurnya berapa, tentang umurnya. Ya, kemudian etnisnya apa, kemudian years of experience, misalkan kalau dia guru misalkan, sudah sertifikasi atau belum, berapa persen yang sudah sertifikasi, itu karakteristik dari partisipan yang Anda teliti. Itu kalau saya menyebutnya adalah faktor demografis ya. Nah, jadi itu Mbak Vera ya. Dari apa yang mungkin pertanyaan pertama dan kedua, apakah luput dari fokus pertanyaan Mbak, silahkan. Kalau tidak ada ya berarti alhamdulillah. Saya kira itu. Oke, sampun Bapak. Jadi kesalahan ini disebutkan dalam sebuah artikel. Kesalahan kadang-kadang kita itu fokus menjelaskan hanya satu Nah ini saya sampaikan Mbak persis apa yang ditanyakan Mbak Vera tadi. Nah ini common method section pitfall and recommendation. The author only describe method for one study aim or part of an aim. Jadi maksudnya itu tadi dia hanya menyebutkan satu metode yang umum ya, tanpa menjelaskan detailnya. Misalkan metode yang dilakukan adalah cross sectional survey, ya cuma disebutkan aja cross sectional survey, padahal yang saya publikasikan itu tentang pengembangan skala misalnya, atau tentang apa gitu ya. Karena satu metode itu di bawahnya mungkin ada misalkan tentang kualitatif. Kualitatif yang seperti apa? Case study kah, fenomenologi kah, dan bisa saja itu bisa saya melakukan itu lebih dari 2 metode kualitatif dalam satu penelitian. Tapi kalau misalkan memang benar Bapak Ibu itu memang yang kita sampaikan dalam jurnal itu adalah satu metode, ya just only one method untuk mencapai tujuan penelitian. Ya, we use
adopted case study to achieve purpose of study misalkan. Nah, jadi apa namanya itu Ibu Bapak ya terkait jadi kalau Mbak Vera tadi terkait R&D itu pasti dimulai dari studi kasus. Kalau enggak studi kasus mungkin survei kecil-kecilan ya. Kan need analisis, melihat kebutuhan itu tergantung Mbak mau sampel yang luas atau hanya sampel-sampel yang sesuai karakteristik yang Mbak teliti. Ya, bisa digabung dua-duanya. Misalkan saya survei juga sama case study atau apalah yang cocok, saya gunakan untuk need analysis kebutuhan. Nah, itu dipublikasikan. Jadi bukan R&D-nya yang dalam, meskipun itu adalah grand riset kita, tetapi potongan dari bagian dari riset kita, ya kita sampaikan yang sesuai dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Saya kira itu Ibu Bapak, mungkin ada yang mau ditanyakan, baik secara apa yang saya sampaikan maupun mau menyampaikan apa yang Ibu Bapak sudah tulis dalam artikel. Jadi ingat ya Bapak Ibu, dicatat dengan betul. Target kita adalah submitted ya. Nah, submitted sehingga Bapak Ibu kalau belum submit nilainya nanti K ya. Katok ya. Nah, mau nilai K atau nilai A atau nilai amin atau nilai B atau nilai C itu keputusan ke Bapak Ibu. Tapi kalau bisa Bapak Ibu jangan mainnya di belakang. Mainnya di belakang itu artinya buru-burunya di belakang. Misalkan 2 minggu sebelum jadwal UAS misalkan ya, Pak Yopi mau ini gimana Pak, gini ini. Walah, kadang-kadang begitu, kayak di S1 itu gitu, 10 orang konsultasi bareng. Wah, ya saya kewalahan Bapak Ibu. Monggo bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi, bukan konsultasi ya menurut saya. Kalau konsultasi itu seolah-olah saya yang lebih jago ya. Enggak Bapak Ibu, ya diskusi ya. Cocoknya diskusi, silahkan Bapak Ibu diskusikan. Kalau malu dalam luar forum, silahkan pas kuliah ditanyakan. Kalau insecure seperti yang disampaikan teman Anda, ya gimana Bapak Ibu ya, kita kan harus pede ya dalam studi itu, apalagi kita sudah di level tertinggi ya. Apa yang tidak kita ketahui itu ditanyakan. Ya, dan insya Allah tidak ada yang menjudge, oh enggak ngerti misalkan atau apalah gitu. Tidak ada insya Allah. Monggo Bapak Ibu, kalau enggak ada saya tunggu dulu ya Bapak Ibu. Kalau enggak ada nanti mungkin saya lanjutkan.
Tidak ada Bapak Ibu yang mau berdiskusi tentang apa yang ditulisnya? Pak Yopi. Halo Pak Yopi. Nggih, ini mohon maaf tadi keluar tadi. Oh nggih. Niki Pak Yopi, jenengan tadi menyampaikan beberapa instrumen dan bagaimana memodifikasi ya. Jadi bagaimana kita mencari instrumen dan memodifikasinya. Jadi daripada membuat sendiri butuh waktu yang lama begitu. Nah, saya kan tidak pernah mencari instrumen atau menggunakan instrumen yang yang sudah ada begitu. Nah, kalau untuk mencari instrumen itu kita pencariannya bagaimana begitu, Pak? Terus apakah ada situs-situs tertentu yang memudahkan kita untuk mencari itu, dan apakah instrumen yang ada itu seluruhnya berbayar atau ada yang free begitu, yang bisa kita gunakan dan kita modifikasi. Begitu Pak Maternun. Tadi Pak Muntako ya yang tanya ya. Mohon maaf Pak, tadi saya keluar masuk. Gimana Pak? Ya. Ini terkait instrumen. Kan jenengan menyampaikan bahwa daripada membuat instrumen sendiri dan itu membutuhkan waktu, lebih baik mengadaptasi instrumen yang ada. Nah, saya belum punya pengalaman untuk mencari instrumen yang ada itu. Apakah ada situs-situs tertentu atau ada penyedia instrumen tertentu di website? Kalau ada itu bagaimana prosesnya? Kemudian apakah seluruh instrumen yang ada itu berbayar atau tidak begitu? Dan kalau berbayar itu apakah ada tahapannya ketika kita akan menggunakan instrumen itu? Begitu Pak Yopi. Baik, terima kasih Pak Al-Muntako, pertanyaan yang sangat baik dan berdasarkan pengalaman saya Pak Muntako. Biasanya saya mencari yang open access. Nah, hanya saja kadang-kadang tidak ada, ya. Nah, kalaupun tidak ada, Bapak Ibu kan di situ di author pasti ada corresponding authors, ya. Atau sebelum ke situ Bapak, itu opsi terakhir. Bapak Ibu silahkan ikut yang namanya ResearchGate, ya. Nah, ResearchGate itu Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan peneliti di situ. Nah, kadang-kadang peneliti itu udah upload duluan sebelum kita meminta artikel. Nah, kalau itu yang non open access ya, yang bukan open access. Nah, kadang-kadang kalaupun ada artikel yang open access pun lampirannya tidak ada, ya. Memang opsinya memang kita cari dulu yang ada enggak yang non open access, dan di lampirannya itu ada. Tapi kalau misalkan option itu tidak ada, ya kita ke ResearchGate tadi, kemudian kirim pesan ke beliaunya. Itu real, ya, orangnya real kalau di ResearchGate itu. Nah, sehingga kadang-kadang kita dapat dari situ. Yang ketiga adalah mengirim email ke corresponding author-nya. Nah,
pengalaman mahasiswa S1 saya waktu di Jakarta itu saya meminta instrumen dari spatial reasoning test ya. Langsung dibalas tapi dengan klausul harus mengutip dengan benar. Nah, jadi memang dia itu seneng Bapak Ibu dikutip artikelnya. Jadi boleh Anda menggunakan instrumen ini, tapi mohon dikutip dengan benar. Bahasanya sih begitu, bukan tolong saya dikutip ya, enggak, tapi bahasanya mohon dikutip dengan benar. Nah, jadi artinya mereka itu juga seneng kalau artikelnya itu digunakan oleh orang lain. Dan itu real dilakukan oleh anak S1 saya, Bapak Ibu. Ini saya tadi mau nyari emailnya beliau, anak didikan saya itu ke ke Australia, Prof. Lowry ya, namanya Tom Lowry ya. Nah, emailnya itu di forward ke saya, di CC ke saya. Jadi bahasa Inggrisnya saya yang buat, dia yang ngirimkan gitu. Lowry. Bentar Bapak Ibu, ini saya carikan buktinya ya. Jadi kayak gitu Pak Pak Al-Muntaqo. Jadi memang stepnya ya kita cari yang tidak berbayar. Nggak kedengaran Pak Yopi. Hah? Tes? Ya. Sudah Pak, terdengar. Ya. Jadi yang pertama kita cari yang open access dan ada lampirannya. Ya, yang kedua kalau tidak ada lampirannya, kita menghubungi dia di ResearchGate. Kalau di ResearchGate itu agak cepat daripada lewat email. Kalau bisa, Pak Al-Muntaqo ngirim emailnya yang email pribadi itu lebih cepat. Tapi kalau email institusi itu kadang-kadang bukanya itu ya saat dia kerja. Ya kadang-kadang kalau orang luar itu cuti bisa 6 bulan ya, Bapak Ibu. Bener, saya itu ngirim email, ngirim artikel jurnal. Mohon maaf, saya 6 bulan ini holiday, gitu kan. 6 bulan ya. Jadi silahkan hubungi siapa, dilimpahkan ke siapa gitu, yang asistennya atau apalah gitu. Nah, jadi memang itu Pak Al-Muntaqo. Jadi kalau saya sarankan sih pakai instrumen yang sudah ada, kecuali memang fokus Pak Al itu adalah untuk ngembangin instrumen. Gini Pak Al-Muntaqo, ini lagi-lagi pengalaman saya. Saya tadi kan berkolaborasi dengan Dr. Amrita Kaur. Sekarang dia kerja di Cina. Saya ketika proposal saya tentang tadi teachers believe about gap ya antara riset dan praktek, itu ditanya, kenapa Anda ngembangin instrumen? Apakah instrumen yang ada di dunia ini belum ada? Apa kebaruannya? Kalaupun ada kalaupun ada, kenapa Anda mau ngembangin? Kebaruannya apa? Wah, saya mikirnya keras itu ya, mikir untuk memberikan alasan itu ya. Kenapa instrumen ini saya harus kembangkan? Nah, jadi ada 2 instrumen yang saya kembangkan. Yang pertama tadi saya kirim ke Australia, lolos. Yang satu yang dengan beliau itu sampai sekarang belum saya kirim. Nah, ditanya seperti itu saya juga agak kaget ya. Jadi memang kalau mengembangkan instrumen itu Bapak Ibu benar bahwa salah satu kebaruannya bisa diambil begini. Soal misalkan saya ambil tes numerasi, ya, yang mana tes numerasi itu konteksnya itu kan orang luar semua, ya. Misalkan Albert, ya, kemudian misalkan yang sesuai yang dengan konteks orang luar semua. Kan saya bisa membuat soal numerasi itu berdasarkan konteks keindonesiaan. Dan itu belum ada misalkan. Yang sekarang, meskipun sekarang sudah ada soal-soal AKM, soal-soal yang berbau-bau numerasi seperti itu. Ini hanya misal saja Bapak Ibu.
Nah, tapi waktu itu saya ditanya, karena saya tahu sendiri bahwa instrumen keyakinan guru tentang penelitian kependidikan itu sudah ada. Nah, tetapi waktu itu saya ditanya seperti itu agak kaget juga. Apa ya jawabannya? Ya saya bilang, ya itu tadi saya sesuaikan dengan konteks keindonesiaan. Karena benar-benar instrumen itu saya buat baru. Nah, jadi maksudnya buat baru itu saya kembangin dari diri saya sendiri, bukan dari adapted tadi. Nah itu, jadi itu Pak Al, jadi pertanyaan yang serius kenapa ngembangin instrumen sendiri itu nanti akan ditanya, kenapa kok Anda nggak ngadopted atau adaptif dari instrumen sebelumnya, toh juga bisa Anda ubah dengan konteks Anda sendiri. Kalau ditanya seperti itu memang kita agak susah menjawab ya. Kecuali Bapak merasa bahwa konstruk yang ada dalam instrumen itu kurang baik. Misal nih, tentang motivasi. Ya, saya pernah menemukan tentang motivasi dikembangkan oleh si X. Dia ada 5 faktor, dan 5 faktor itu sebenarnya 3 faktor itu bisa jadi satu. Ya, misalkan dia itu menjelaskan secara detail 5 faktor itu. Sebenarnya sama-sama intrinsik, ya, intrinsic motivation. Dan merasa Bapak tidak puas, ya kita ngomong aja di dalam artikel itu bahwa kita tidak ini itu tidak termasuk faktor apa misalkan. Jadi kita mengkritik itu sehingga perlu ada instrumen baru. Itu pun jadi masih sulit ya menemukan kebaruan kenapa kita harus ngembangin instrumen itu pun agak susah. Makanya Bapak Ibu, teman-teman yang punya bimbingan S1 itu hebat loh anak-anak kita itu ya. Sudah ngembangin instrumen sendiri ya kan. Kemudian uji coba sendiri, ya kan? Wah itu hebat ya, melebihi peneliti-peneliti ini profesional. Bahkan Bapak Ibu disertasi saja, 1 disertasi itu khusus mengembangkan instrumen, ya, khusus mengembangin instrumen. Nah jadi memang itu Bapak Ibu. Kalau saran saya lebih amannya dan lebih cepatnya silahkan Bapak Ibu adapted atau adopted. Kalau adopted itu berarti Bapak Ibu ngambil instrumen dari orang Indonesia. Tapi kalau adapted itu kan Bapak Ibu kan pakai bahasa Inggris tuh. Ya harus ditranslate dulu, itu udah adapted Bapak Ibu, bukan adopted. Ya, kalau adopted itu misalkan Pak Rois menemukan artikel berbahasa Indonesia, langsung dicomot artikelnya, open access misalkan, ada kuesionernya, langsung digunakan, itu adopted. Tapi kalau bahasa Inggris ya kita harus translate dulu. Kecuali kalau penulisnya orang Indonesia, misalkan yang nulis Pak Muhammad Abduh, ya Bapak Rois minta ke Pak Abduh, Pak bahasa Indonesianya ada nggak? Misalkan seperti itu. Nah jadi itu Bapak Ibu, dan itu lebih murah, cepat, ya. Karena murah kenapa ya Bapak Ibu nggak perlu uji coba secara kayak si FA, EVA, ya, cross analysis, ya. Jadi Bapak Ibu liar ya. Saya kira itu Pak Al, mohon maaf panjang lebar. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, lagi-lagi apa yang Ibu Bapak tulis maupun yang pengalaman Ibu Bapak ketika submit ke jurnal, silahkan. Kelihatannya ini banyak yang tidak masuk ya. Pak Rois, ini saya absen dulu ya. Yang tidak masuk, ini berarti berapa ya? Ini totalnya berarti 15 Pak yang masuk. Kan ini 16 dengan Pak Yopin J, 15 Pak yang masuk. Nah, saya screen dulu, screenshot. J Pak, J. Ya. Jadi kelihatan kalau banyak itu jarang saya absen ya Pak Rois, tapi kelihatannya ini kok kayaknya banyak yang tidak masuk, berarti saya absen ya. Nah, jadi monggo Bapak Ibu kalau mau ada yang ditanyakan dipersilahkan.
Saya ingin bertanya Pak Yopi. Siapa ini? Kok nggak kelihatan wajahnya? Oh, Mbak Nesi, monggo. Nyambung pertanyaan Mas Almun Tako tadi tentang instrumen, bisa saya juga kesulitan Pak untuk mendapatkan instrumen yang Bapak kan udah bicara instrumen, udah minggu kemarin juga bicara bahwasanya kita adopsi aja yang lebih mudah untuk menggunakan instrumen begitu. Nah tapi ketika searching cari itu keywordnya itu agak kesusahan. Bisa dikasih contoh Pak bagaimana mencari instrumen yang bisa diadopsi gitu sesuai dengan apa yang mau kita tuju begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nesi. Mbak Nesi terkait instrumen apa? Boleh saya tahu? Perkembangan bahasa Pak. Perkembangan bahasa pendidikan dasar. Gitu. Pengembangan bahasa berarti reading comprehension gitu ya? Atau apa? Lebih ke speaking skill-nya Pak. Oke, speaking skill ya. Atau gini Bapak Ibu, mungkin saya nyontohkan yang umum aja ya Mbak Nesi. Kalau misalkan istilahnya tidak tidak familiar. Saya takutnya saya tidak familiar dengan istilah yang dikaji oleh Mbak Nesi ya. Misalkan kayak gini Bapak Ibu. Oke, kita mulai ke ini dulu ya, database yang paling mudah ya, Google Scholar. Atau mau nyari di website lepas juga boleh. Misalkan saya mau melihat instrumen untuk mengukur adaptability misalkan ya. Kemampuan beradaptasi. Nah, misal kalau di Google Scholar saya menggunakan kayak gini, Bapak. Atau mungkin kayak gini, disadiin satu. Atau scale saja sudah cukup, Bapak Ibu. Jadi saya mau nyari apa ya? Adaptability ya. Nah kayak gini itu memang riskan ya Bapak Ibu, riskan lebih sedikit nanti hasilnya. Kalau Bapak Ibu pakai scale saja itu lebih banyak nanti hasilnya. Tapi kita coba aja Bapak Ibu. Nah ini aja sudah kelihatan. Resilience. Ini tapi bukan adaptability ya. Modelnya kayak gini nih. Skala pengembangan dan validasi ketahan malangan tim. Ya. Tahan malangan tim. Nah, kita cek. Nih. Ini kan skill development and validation ini semua instrumen semua Bapak Ibu. Atau mungkin kalau mau lebih ini skill aja misalkan. Skill. Nah ini adaptability sudah ada. Atau langsung gini aja Bapak Ibu, adaptability skill. Nah ini kan sudah ada banyak Bapak Ibu. Nah nih, investigation of psychometric properties of career adaptability skill. Ini ada communicative adaptability skill. Tergantung Bapak Ibu mau meneliti yang mana. Nah ini ada misalkan ini ya.
Nah, misalkan ini dari Van Damme, The Adaptability Scale, Development International Consistency. Nah, ini bisa kita gunakan kalau itu cocok dengan sampel kita ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan sampelnya, kalau ini sampelnya apa ini? Kalau mau membatasi sampel, Bapak Ibu bisa, misalkan tadi adalah umum ya. Ini tambahi misalkan elementary school. Ini belum ini. Nah, jadi dibatasi. Primary school lower grades. Nah, kayak gini, kalau sudah kayak gini, Bapak Ibu, kita cek ininya apa namanya full tag-nya, ya. Full tag-nya diperoleh dari mana? Bapak Ibu bisa cari di ResearchGate, namanya Van Damme ini, atau Bapak email dari si Van Damme ini, atau pakai kita coba di e-resource PNRI, ya. Atau kalau Bapak Ibu mau nyuri ya pakai Skyhub, ya. Nah, nah ini emailnya belum kelihatan kalau kayak gini ya. Jadi kita lihat di e-resource itu kadang-kadang di e-resource itu lengkap, ya. Nah, silahkan Ibu Bapak caranya mencari begitu ya. Kalau full tag-nya Bapak Ibu bisa Nah, ini sudah ketemu instrumennya tentang resiliensi, tapi ini tadi ya. Ini resiliensi. Nah, saya itu sebenarnya ingin mencontohkan namanya UCU ya. Tapi enggak ada ya. Sayangnya nggak ada ya. Jadi saya suruh dia ngirim Nah, jadi monggo Mbak Nesi kalau mau full tag-nya ya kita lihat ini dulu ya. Ini the adaptability scale. Kita klik di web lepasnya. Nah, ini kayak gini, request full tag misalkan ya. Ini kan ada nih Karen Van Damme ya. Tadi kan namanya Karen Van Damme kan ya. Nah, jadi bisa request full tag atau pakai pesan ini Bapak Ibu. Jadi kita klik namanya. Mungkin mau di follow dulu silahkan atau langsung di pesan. Nih, sending message Karen Van Damme, misalkan namanya tadi siapa? Karen Van Damme.
Nah, tulisannya gimana tadi ya? Memang Bapak Ibu harus follow dulu itu kalau mau ini biar cepat. Nah, misalkan ini orangnya ya mau minta apa itu, kalau ini lebih cepat daripada ini Bapak Ibu, daripada di email institusi ya. Dan insya Allah kalau orang luar itu dia welcome ya, lebih banyak welcome-nya daripada ya, bukan daripada orang Indonesia, bukan ya Bapak Ibu, mohon maaf. Gitu sih Mbak Nesi, kalau saya biasanya memang harus trial and error gitu ya. Trial and error, ini aja teman-teman yang bimbingan saya suruh nyari numerical test ya, numerasi, literasi numerasi, saya kasih target Rabu, Kamis kok belum ada progres. Nah, jadi kata kuncinya memang, atau mungkin misalkan di Google lepas kayak gini ya, tulis aja seinginnya Bu Nesi, misalkan scale development to measuring apa tadi, reading comprehension misalnya. Atau tadi apa, lebih ke written ya? Speaking, Pak. Speaking. Nah ini malah udah ada. Nah effective rating scale. Nah ini yang publik, yang gini, artikel yang bagus itu dilihat ini juga Bapak Ibu. Ya, kalau citasinya banyak, bukan self citation ya. Ya, bukan self citation ya. Kalau self citation berarti artikelnya memang narsis ya. Penelitinya narsis. Nah ini sudah ada Mbak. Tapi saya nggak ngerti loh ya terkait ini cocok apa enggak tentang riset Mbak, kan yang tahu kan Mbak tentang English speaking skill ini. Ini untuk anak upper secondary school, secondary student. Nah, kalau ini effective rating scale to speaking test, performance decision tree. Nah, Bapak Ibu bisa cari di ResearchGate atau di Perpusnas. Kalau Perpusnas itu saya kalau searching di situ selalu dapat full tag-nya. Tapi kalau Bapak Ibu merasa tidak masalah menggunakan Skyhub, ya silahkan pakai Skyhub. Nah, jadi gitu sih menurut saya, Bu. Kalau tergantung ya, kalau skill ini biasanya lebih ke attitude ya. Kalau kognitif ya test development gitu ya. Atau mungkin validation. Jadi gini Mbak Nesi, ada beberapa ini kan skill development. Bisa juga tentang validation study. Nah, silahkan cari. Nanti juga, nah ini juga ada. Ini malah dari Frontier. Nah, ini bagus ini. Banyak no Bu. Nah sih, banyak yang speaking skillnya. Berarti sudah banyak Bu Nesi yang neliti itu Bu. Jadi Ibu harus lebih cepat lulusnya kalau kayak gitu. Iya Pak Yogi, terima kasih banyak. Bapak Ibu mungkin kalau ada pertanyaan satu lagi silahkan. Kalau tidak ada ya kita akhiri. Nah ini termasuk teman-teman ya yang bimbingan ini harus ketemu ya tentang instrumennya masing-masing ya. Kalau tadi ya Mbak ini tentang speaking skill, nah ini Pak Ferdinand tentang numerasi harus ketemu. Kemarin udah saya searching kan sudah dapat sebenarnya, silahkan Bapak Ibu dikaji ya.
Nah, jadi silahkan lebih aman itu adapted ya, itu lebih memudahkan. Gitu Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Ada yang mau disampaikan? Ya, tidak ada ya Bapak Ibu. Ya, Masya Allah, jadi sudah paham semua Insya Allah. Saya hanya menguatkan saja, dan semoga apa yang kita lalui hari ini bernilai ibadah, dan tentu saja mendapatkan pahala yang banyak. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yopi. Terima kasih Pak.